membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Jadi di sini bukan hanya membahas kesehatannya saja, kita juga akan membahas tentang bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Ibu-ibu, untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia, di sini tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian pihak. Pihak-pihak yang dimaksud yang seharusnya ikut campur di dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia ini, salah satunya pemerintah, kemudian masyarakat, lebih-lebih yang paling utama adalah keluarga. Keluarga ini, ibu-ibu, seperti yang kita ketahui, lansia yang ada di rumah kita itu siapa sih? Orang tua kita. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Lansia yang ada di rumah kita adalah orang tua kita. Kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua harus memperhatikan benar-benar ibu-ibu. Kesejahteraan lansia itu harus benar-benar diperhatikan. Kenapa demikian? Selain ini demi orang tua kita yang telah mengasuh kita sejak kecil, selain kelas budi untuk kebahagiaan orang tua, juga dalam ajaran agama dianjurkan ibu. Sebagaimana telah kita banyak mendengar dari para ustaz, kemudian kiai, bahwa ridallahu fi ridal walidain. Ya. Ridho dari Allah, ridhonya Allah itu juga tergantung dari ridho kedua orang tua. Jadi kalau ibu-ibu, sebenarnya ketika ibu-ibu membantu orang tua, selain kita membalas budi, sebenarnya kita tidak akan pernah bisa untuk membalas budi orang tua kita. Cuma setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Berusaha bagaimana sih kita membalas jasa-jasa dari orang tua kita. Selain itu juga ketika orang tua sudah ridho kepada kita, maka niscaya ibu-ibu, niscaya Allah akan ridho juga kepada kita, segala urusan kita akan dipermudah. Amin. Kemudian yang berikutnya, selain dari pihak keluarga, ini juga pihak masyarakat. Masyarakat juga harus tentunya membantu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Salah satu contoh, kita mungkin sebagai masyarakat, tentunya tetangga-tetangga kita banyak para lansia itu yang kemudian ya pastinya dengan keterbatasan kekuatan yang dimiliki oleh lansia, keterbatasan pandangan dan lain sebagainya, kita juga harus tetap turut membantu. Salah satu contoh penting misalnya, kebanyakan kan kalau orang-orang di sekitar sini kalau mau mandi, cuci baju kan ke sungai ibu-ibu. Iya, ke sungai. Lansia juga banyak yang ingin mencuci bajunya di sungai. Kadang kan seperti itu. Nah, Pak, banyak, Pak. ini kan untuk menuju ke sungai kan harus melewati jalan ya, jalan raya. Dimana jalan raya ini kan di sekitar sini kok sepertinya sepeda motor lalu lalang cepat-cepat ibu-ibu ya. Ini kan juga bahaya. Nah, kita sebagai masyarakat melihat hal itu, tentunya kita juga harus turut membantu lansia menyeberang. Ya, meluangkan waktu 1-2 menit lah. Atau mungkin di tempat-tempat lain, semisal di dalam bis, kita perjalanan kemana, suatu ketika ini berdesak-desakan, ternyata sudah full penuh penumpang. Di tengah perjalanan ada lansia yang naik. Nah, kita sebagai masyarakat yang baik tentunya harus memberikan suri toladan. Apalagi waktu itu kita bersama dengan anak kita. Kita kalau bertemu dengan orang tua di bis, nanti kalau kamu itu duduk, lansianya tidak
kebagian tempat duduk, mbok yo dikasih tempat, kamu yang berdiri, kamu masih muda. Nah, apalagi kita sama anak kita, tentunya kan seperti yang kita telah pelajari di sesi 1 dulu, menjadi salah satu contoh menjadi orang tua yang baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Waktu itu kita contohkan, kita hampiri lansianya, ibu, monggo ibu duduk di kursi saya, biar saya yang berdiri, saya masih kuat, saya masih muda. Kan seperti itu ibu-ibu ya? Iya Pak. Itu contoh kecil untuk masyarakat. Kemudian pemerintah ini memang sengaja saya taruh di terakhir ibu. Ini nanti panjang, lebih panjang dari yang sebelumnya. Pemerintah di sini kami sediakan flipchart 8 peran pemerintah untuk kesejahteraan lansia. Namun sebelum itu mungkin kita bahas tentang yang kita ketahui di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, Probolinggo kalau dulu masuk 5 terbawah untuk tingkat kemiskinannya. Nah, sekarang malah sudah semakin memburuk ya. Sudah menjadi 3 terbawah. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Timur memberikan sebuah terobosan program untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Kan ibu sudah tahu biasanya dia 3 bulan sekali ibu lansia diundang untuk menerima jaminan sosial lanjut usia atau disingkat JASNUT yang biasanya dikenal sebagai PKH Plus Jawa Timur. Perlu ibu-ibu ketahui, se-Jawa Timur hanya ada 10 kabupaten termiskin yang dibantu oleh program ini. Ini salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Kemudian di flipchart 8 ini ibu-ibu bisa lihat peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Yang pertama, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Mungkin contoh kecil yang bisa saya ambil, fasilitas umum ini kan banyak sekali gitu ya. Banyak kayak di mesin ATM, kayak di contoh kecilnya saja penyaluran KKS PKH. Pada saat penyaluran KKS PKH, di sini pendamping beserta bank biasanya selalu mengutamakan ibu-ibu lansia. Ibu-ibu lansia selalu diutamakan untuk mengambil KKS pertama. Kenapa ibu-ibu? Lansia kan kekuatannya sudah tidak seperti kita lagi, sudah tidak seperti waktu muda. Sehingga biasanya pendamping dan pihak bank selalu mendahulukan lansia tanpa memperhatikan antrian. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk lansia. Kemudian selanjutnya memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Seperti yang saya ceritakan tadi, bukan hanya masyarakat ibu-ibu, bukan hanya untuk masyarakat. Ternyata pemerintah juga sudah jauh sebelumnya memikirkan hal itu untuk kemudahan. Jadi ibu-ibu ya, tidak usah takut, tidak usah canggung untuk melakukan hal itu, karena sebenarnya para supir, kernet, dan lain sebagainya itu sudah ada instruksi dari pihak pemerintah untuk lebih mendahulukan lansia. Semisal terjadi penumpang full, penumpang penuh, lansia memang harus lebih diutamakan. Itu sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Itu. Yang selanjutnya,
memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Nah, ini juga bukan hanya di sekedar hanya di fasilitas transportasi, cuma kemudahan yang dimaksud juga berada di semua fasilitas pemerintah termasuk puskesmas. Puskesmas lansia diadakan, bahkan beberapa daerah menerapkan puskesmas khusus lansia itu memang ada ibu. Jadi di sana kemudahan yang dapat dilakukan selain satu, pesertanya semuanya adalah lansia, kemudian suasana juga disesuaikan sedemikian hingga sekiranya lansia itu merasa lebih nyaman ketimbang menggunakan fasilitas puskesmas umum. Seperti itu ibu ya. Kemudian yang terakhir, memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Ini merupakan tambahan pengetahuan bagi ibu-ibu agar nanti semisal kita mau ke tempat rekreasi bersama dengan orang tua kita atau masyarakat sekitar, tetangga-tetangga kita ingin membahagiakan lansia untuk refreshing. Ini ada kemudahan ibu ya, ada kemudahan keringanan biaya. Ibu-ibu nanti bisa sambil tanya ke pemilik atau pengelola pariwisata ataupun transportasi. Kalau di sekitar sini kemungkinan kurang lebih sama seperti para pelajar. Kalau para pelajar kan biasanya separuh dari transportasi. Kalau misalnya 5.000, transportasi dari sini ke sekolah biasanya hanya dikenakan setengahnya, bisa 2.000, bisa 2.500. Seperti itu ibu.